disebut mujassimah, Wahabi tidak terima, marah-marah. Nyatanya akidah mereka sangat ngeri sekali. Ngakunya ikut akidah salaf. Faktanya tidak ada salaf yang berakidah seperti akidahnya sekte Wahabi. Mari kita simak bersama. Seperti apa akidah Ustadz Firanda dan Ustadz Khalid Basalamah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai iblis, apa yang mencegah engkau untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku, Dalam ayat yang lain kata Allah, bal yadahu mabsutatan, bahwasanya kedua tangan Allah terbentang. Dalam ayat yang lain, dalam hadis yang lain kata Rasulullah sallallahu wa tilka yadahu yamin, kedua tangan Allah di kanan. Kedua tangan Allah kanan. Ini semakin menjelaskan bahwasanya tangan Allah tidak sama dengan tangan manusia. Karena Allah mengatakan kedua tangannya apa? Kanan. Bagaimana kita nggak bisa bayangkan ya? Kalau kita bayangkan pasti salah. Ya. Kedua tangan Allah di kanan. Kedua tangan Allah kanan. Ya. Ini semakin menjelaskan bahwasanya tangan Allah tidak sama dengan tangan manusia. Karena Allah mengatakan kedua tangannya apa? Kanan. Bagaimana kita nggak bisa bayangkan ya? Kalau kita bayangkan pasti salah. Ya. Kenapa tidak ada tangan kiri? Karena tangan kiri itu tercela. Itu tidak pantas bagi Allah. Makanya Nabi mengatakan kedua tangannya apa? Kanan. Semakin menjelaskan bahwa tidak sama dengan tangan manusia. Ahlussunnah menghadapi ayat ini mudah, mengatakan Allah punya tangan, bagaimana yang kita tidak tahu. Teman-teman, saya yakin tahu dan hafal ayat kursi. Ya. Apa itu ayat? Informasi. Kursi itu teman-teman adalah pijakan kaki raja di singgasana dalam bahasa Arab. Jadi kursi bukan seperti yang saya dudukin ini bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab teman-teman, kursi itu artinya pijakan kaki raja di singgasana. Ayat kursi berarti informasi tentang pijakan kakinya Allah di singgasana. Ayat kursi berarti informasi tentang pijakan kakinya Allah di singgasana. Ayat kursi berarti informasi tentang pijakan kakinya Allah di singgasana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi kita di channel Mbot Official. Di video kali ini kita akan menampilkan video dari Ustadz Muhammad Ajib, yang keterangan beliau tentang pelajaran tauhid sangat mudah sekali untuk kita cerna, terutama bagi kawan-kawan kita yang dari kalangan orang-orang awam. Di sini beliau akan menyampaikan lagi tentang musyabbihah, tentang ilmu ketauhidan yang sangat penting untuk kita simak. Langsung saja kita simak video ini sampai akhir. Jadi biasanya ini Pak, syubhat-syubhatnya. Pertama, ketika kita sampaikan kepada mereka Allah itu maha ada tanpa tempat, tanpa arah. Ulama salaf itu meyakini Allah maha suci dari tempat dan arah. Itu mereka nanti menjawabnya begini Pak, loh Allah sendiri loh yang berfirman bahwa dia berada di atas arsy. Nah, suratnya adalah surat Toha ayat 5, Ar-Rahmanu 'alal arsis tawa. Kalian nggak boleh menolak ayat ini. Nah, gitu Pak. Biasanya penolakannya seperti itu. Ketika kita sudah menyampaikan bahwa akidah salaf itu meyakini Allah maha suci dari tempat dan arah, mereka akan melontarkan kalimat ini biasanya Pak. Tenang Pak, gampang. Nanti bisa dijawab Pak. Tenang saja ya. Dan yang menjawab bukan saya jamaah. Saya hanya menyampaikan ya pendapat para ulama salaf kita. Nanti yang menjawab tuh ulama kita, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal ya. Kita hanya menyampaikan. Yang kedua, biasanya syubhatnya adalah tentang hadis jariyah. Apa itu hadis jariyah jamaah? Ada hadis riwayat Imam Muslim, hadisnya sahih Pak. Baginda Rasulullah SAW ketika itu bertanya kepada seorang budak perempuan. Ini orang awam banget Pak, ini budaknya ini, bukan ulama dia, bukan yang selevel Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, bukan ya. Dia apa ya, ia tadi budak perempuan yang sangat awam dalam ilmu agama. Ditanya waktu itu sama Nabi, Ainallah gitu. Apa itu artinya Ainallah? Di mana Allah? Budak perempuan ini Pak jawabnya fis sama ya, fis sama, di langit ya. Nah, Nabi waktu itu mendiamkan, bahkan aktikha gitu. Bebaskan dia dari perbudakan gitu ya. Nah, biasanya jamaah kelompok yang meyakini Allah di atas aras atau di langit itu akan membawakan hadis ini. Ini loh hadisnya sahih loh, hadis riwayat sahih Muslim. Dia menjawab fis sama dan Nabi tidak menyalahkannya. Nah, gitu Pak. Ini namanya syubhat Pak. Nanti ada cara menjawabnya. Ada penjelasan dari ulama salaf Pak terkait hadis itu. Ya, nanti kita bahas insya Allah ya. Kemudian nanti ada yang ketiga Pak,
yaitu syubhat yang ketiga, biasanya mereka mengatakan Nabi sendiri loh, Nabi SAW mengatakan dalam hadis Allah itu turun. Ya. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Allah itu turun di sepertiga malam yang akhir. Ada kan Pak ya? Hadisnya seperti itu kan ya? Di sepertiga malam yang akhir, ketika orang-orang sholat tahajud itu Allah turun Pak. Ya. Kalimatnya yanzilu begitu. Lah kalau turun ya berarti kan dari atas ke bawah. Gitu kan Pak ya? Dari atas ke bawah. Berarti ya Allah di atas aras, Allah di atas langit begitu. Nah ini nanti ada jawabannya juga dari para ulama kita. Terus yang keempat, mereka biasanya mengklaim bahwa ulama salaf 4 mazhab, pendiri 4 mazhab Pak, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, akidah Syafi'i gitu biasanya menyebutnya, akidah Imam Ahmad, meyakini Allah berada di atas aras. Ya, padahal tidak Pak. Ya, nanti kita buktikan ya. Bahkan nomor 1 sama nomor 4 ini nanti saya gabung nanti di sesi yang pertama ini ya. Yang kelima, biasa syubhat yang dilontarkan adalah peristiwa Isra Mi'raj itu kan baginda Rasulullah SAW naik Pak ke mana itu? Sidratul Muntaha. Anda tahu di mana itu Pak Sidratul Muntaha? Di mana itu Pak? Jadi ada langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Pak. Itu antara langit 1 dengan kedua itu butuh waktu 500 tahun perjalanan Pak itu Pak, kata Rasulullah. Dengan perjalanan normal ya, tanpa buruk ya, tanpa kecepatan ilahi ya. Nah ini sampai langit ke-7 Pak, itu ditembus oleh Rasulullah ketika Mi'raj. Bahkan Nabi naik lagi setelah naik ke langit ke-7 itu terus ke atas sampai di bawahnya aras. Nah di bawah aras itu Pak ada pohon besar, pohon Pak, pohon namanya Sidratul Muntaha. Nabi bilang pohon Pak, daunnya selebar telinga gajah kata Nabi dalam hadis Sahih Bukhari, dan buahnya itu Pak sebesar kilal. Kilal itu apa ya? Gentong. Tahu gentong Pak? Yang di kampung-kampung tuh ada gentong ya. Ada pohon raksasa Pak di sana ya. Akarnya itu kata Imam Ibnu Hajar ada di langit ke-6, tapi pohonnya menjulang tinggi sampai tembus langit ke-7 sampai di bawahnya aras. Tapi tidak tembus aras ya, di bawahnya aras. Itu Sidratul Muntaha, tempat baginda Rasulullah SAW melihat Allah dan berkalam dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah. Nah ini Pak, kisah ini disampaikan oleh mereka, berarti Allah itu di sana gitu loh Pak. Allah itu di langit gitu loh, di atas aras atau di atas langit. Oke, nanti dijawab ya. Dan terakhir, ya ini biasanya syubhat tentang doa ini ya. Kita kalau berdoa ngangkat tangannya kemana? Ke atas kan ya. Berarti ini minta kepada Allah yang di atas ini. Ya, kalau Allah di bawah, kalau Allah di kanan kiri ya harusnya gimana? Ya kemana? Kanan kiri gitu ya. Tapi ini nanti gampang juga Pak, cara jawabnya gampang. Ya, buktinya nanti ada mengangkat tangan itu tidak harus ke atas Pak. Tolak balak itu malah ke bawah, tolak bawah itu. Ya tangannya tetap ke atas sih ya. Cuma ini telapaknya yang di ke bawah kan. Tapi ada jawaban yang lebih mantap nanti dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Nah, sebetulnya banyak syubhatnya Pak. Paling enggak yang paling populer ini Pak. Mereka lontarkan untuk mengaburkan akidah ulama salaf Pak, yang sebenarnya. Iya, sengaja dilontarkan biar orang awam tuh ragu. Iya, Anda pasti akan ragu Pak kalau melihat seperti ini. Iya ya, surat Tuhan ayat 5. Iya ya, ada hadis syariah. Begitu Pak. Orang yang tidak tahu akan terpancing itu nanti. Ya, maka di sini pentingnya belajar. Mari Pak kita niatkan menjaga akidah ulama salaf yang sebenarnya. Akidah salaf ahlus sunnah wal jamaah. Baik, bismillah. Yang pertama kita kenalan dulu Pak dengan 3 kelompok ahli bid'ah di zaman salaf. Pertama namanya Mujassimah. Siapa mereka ini Pak? Mujassimah itu dari kata jisim. Dulu pernah kita pelajari itu apa itu jisim ya. Mujassimah adalah orang Pak di zaman itu yang meyakini bahwa Allah itu ada bentuknya Pak. Allah itu ada ukurannya sangat besar, super besar, lebih besar dari aras, lebih besar dari alam semesta. Allah itu punya bagian fisiknya, ada tangan, ada matanya dan seterusnya Pak. Nah ini Pak di zaman itu para ulama ahlus sunnah melabeli mereka dengan nama Mujassimah.
Mujassimah. Ini sesat Pak, mereka ini. Tidak boleh Pak meyakini Allah ada bentuk, ada ukurannya, tidak boleh. Dapat dari mana itu kalimat bentuk dan ukuran? Cari itu ayat Quran atau hadis Nabi bahwa Allah itu ada bentuknya. Tidak ada Pak, tidak ada. Itu bid'ah sebid'ah-bid'ahnya itu. Itu ahli bid'ah beneran itu Pak, ya, Mujassimah. Yang kedua, ini yang nanti kita bahas, ada kelompok namanya musyabbihah, ya. Dari kata tasbih, ya. Kalau Mujassimah tadi dari kata apa? Tajsim atau jisim, ya. Kalau ini tasbih atau musyabbihah berasal dari kata tasbih yang maknanya orang yang dulu meyakini bahwa Allah itu memiliki sifat kayak makhluk Pak. Ini Pak, benda ini kan makhluk ini ya. Dia punya sifat bertempat, dia ada warnanya, dia berada di suatu arah. Itu namanya sifat Pak. Ya, jadi mereka ini lebih ke sifat, menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Makhluk itu salah satu sifatnya Pak, bertempat atau berarah. Nah, mereka meyakini Allah itu berada di suatu tempat. Tempatnya di mana? Di atas arasy. Begitu yang mereka sampaikan. Di atas arasy atau di arah atas. Nah, ini namanya kelompok musyabbihah. Jadi nanti yang kita bahas itu lebih ke ini sebetulnya, kelompok yang musyabbihah itu ya. Kalau yang mujassimah, ya ada juga sih Pak, mujassimah yang meyakini Allah di atas aras juga ada ya. Tapi secara umum kita menggunakan istilah apa? Musyabbihah. Satu lagi Pak, hati-hati kelompok yang ketiga juga ini. Kelompok ketiga ini mereka ini menolak sifat Allah. Kata mereka Allah itu tidak punya sifat istawa atas aras. Kata mereka Allah itu tidak punya sifat wajah, tidak punya sifat ain, tidak punya sifat iyad dan seterusnya. Ini dulu namanya kelompok Mu'attilah, biasanya disebut dengan Jahmiyah ya. Kelompok Jahmiyah, Qadariyah itu para penolak sifat Allah itu ya. Tapi secara umum disebutnya apa? Mu'attilah, dari kata taktil. Taktil itu meniadakan sifat Allah. Nah, tiga-tiganya ini Pak tidak boleh diikuti. Ya, tidak boleh diikuti. Disebutnya ahli bid'ah ya dalam ilmu akidah ya. Pak, bahaya mana Pak? Bid'ah dalam akidah sama bid'ah dalam fikih Pak. Bahaya dalam akidah Pak, benar. Kalau fikih misalnya ada vonis bid'ah, umpama nih ada ulama bilang kunut subuh bid'ah ya, atau apa ya, maulid nabi bid'ah gitu kan ya. Ya, ini saya lagi bulan maulid nih ya. Itu bid'ah dalam furu'iyah itu Pak, itu tidak masalah dalam artian ya, selama itu furu dalam cabang ilmu agama, furu Pak, di situ ada ulama yang membolehkan dan tidak membolehkan, itu sah-sah saja Pak, khilafiyah itu tidak masalah ya, tidak menyebabkan bid'ahnya itu misalnya neraka kamu, neraka, naudzubillah gitu ya. Tapi kalau bid'ah dalam akidah ini Pak yang ngeri Pak, karena sepakat Pak ini tidak ada khilafiyah ini, nggak ada khilafiyah ini ya. Ulama ahlus sunnah, ulama salaf itu sepakat melabeli mereka ini nanti dihukumi sesat ya, naudzubillah. Baik, kita akan buktikan dulu jamaah tentang akidah musyabbihah. Akidah musyabbihah itu yang meyakini Allah berada di atas aras. Jadi Anda jamaah kalau ditanya seseorang, siapa itu yang meyakini Allah berada di atas aras itu? Apakah ulama salaf Pak? Tidak Pak. Kita jawab, yang meyakini Allah berada di atas aras itu justru kaum musyabbihah. Ini yang bilang bukan Asy'ari, bukan Maturidi Pak. Siapa ini Pak yang bilang? Ulama Hambali jamaah. Tuh paling bawah itu rujukannya Imam As-Safarini Al-Hambali. Ulama besar madhab Hambali Pak, pengikutnya Imam Ahmad bin Hambal. Beliau mengatakan musyabbihah adalah orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Di antara mereka ada musyabbihah hasyawiyah yang mengatakan Allah itu punya daging, punya tulang, punya darah gitu ya, anggota tubuh ya. Bahkan di antara mereka ada musyabbihah karomiyah ya, pengikutnya Abu Abdillah Muhammad bin Karom. Ini namanya bagus Pak ini. Zaman dulu ada orang namanya siapa? Abu Abdillah Muhammad bin Karom ya. Ternyata akidahnya rusak Pak, naudzubillah. Hati-hati ya. Orangnya rajin sholat, orangnya rajin ibadah, orangnya rajin, wis pokoknya taat kepada Allah, tapi masalah akidah dia rusak. Mereka ini Pak yang mengatakan Allah berada di atas aras, bahkan bisa gerak turun gitu, kata mereka. Nah ini kata Imam As-Safarini Al-Hambali, mereka ini namanya musyabbihah. Ini dalam bab
kitab ini Pak, itu kelompok sesat itu, musyabbihah itu, ya. Jadi saya ulangi, siapa yang meyakini Allah di atas aras Pak? Ulama salaf atau musyabbihah? Musyabbihah, bukan ulama salaf ya yang meyakini Allah di atas aras. Satu lagi Pak, ternyata mujassimah juga sama kayak musyabbihah. Ini disebutkan oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dalam kitabnya Risalah ila Ahli Ats-Tsaghar. Kata beliau, pendapat mujassimah itu meyakini Allah tempatnya adalah aras. Wa anna makanahu al-arsyu. Ya, tempatnya Allah itu di aras. Ya. Jadi klop banget ini Pak ya, antara musyabbihah dengan mujassimah ini emang dari segi di mana Allah itu mereka sepakat ini. Ya. Cuma kalau mujassimah itu lebih parah karena meyakini Allah ada bentuknya juga gitu loh, ada fisiknya gitu ya, ada fisiknya, ada badannya. Nah, naudzubillah, tidak boleh ya. Oke, jadi kita punya bukti kuat ya Pak ya, musyabbihah dan mujassimah itulah yang meyakini Allah berada di atas aras. Kalau ulama salaf gimana Pak? Ulama salaf yang sebenarnya meyakini Allah maha suci dari tempat dan arah. Allah itu tidak bertempat, tidak di aras, tidak di langit, tidak di bumi, tidak di mana-mana. Awas, jangan menganggap Allah ada di mana-mana, itu juga salah. Cukup katakan Allah maha suci dari tempat dan arah, gitu ya. Allah maha suci dari tempat dan arah. Bagaimana itu hakikatnya? Wallahu a'lam, gitu. Yang penting tugas kita itu mensucikan Allah. Subhanallah, subhanallah ya. Oh ya, ini tambahan dari saya Pak. Waktu itu ada yang nanya itu jamaah itu kepada saya, Pak Ustadz, kalau di zaman sekarang ada orang yang akidahnya mirip mujassimah, mirip musyabbihah, gimana ya? Karena ada ustadz-ustadz di luaran sana Pak, fatwanya keras sekali, kafir, ya Allah, naudzubillah Pak. Jamaah yang ngaji di sini Pak, tolong, kalau Anda ngaji dengan saya anggap sebagai murid ya, kita ngaji bareng di sini. Jangan mengkafirkan siapapun. Ciri ahlus sunnah itu tidak pernah mengkafirkan ahlul kiblah. Selama dia sholat ngadepnya kiblat, tetap kita anggap sebagai muslim. Jangan dikafirkan. Tapi bagaimana akidahnya rusak Pak Ustaz? Nah, yang benar gini Pak sikapnya. Cukup katakan mereka itu Pak berdosa, fasik dan sesat. Udah itu aja. Ini sepakat kalau ini. Ya, fala syakka kata para ulama fi ta'thimihi wa tafsikihi wa tadlilihi. Adapun orang yang keliru dalam masalah akidah seperti mujassimah, musyabbihah, maka tidak ada keraguan Pak, la syakka, tidak ada keraguan terkait mereka itu berbuat dosa. Jadi dosa itu Pak tidak hanya maling, tidak hanya menzalimi orang, tidak hanya memukul orang, tidak hanya berzina Pak. Di antara dosa Pak itu menzalimi Allah. Loh kok bisa menzalimi Allah? Itu Anda menuduh Allah berada di atas aras, Anda menuduh Allah itu punya bentuk, punya badan. Itu zalim. Nah, zalim itu ya. Dan seperti ini berdosa ya. Tiap hari berdosa Pak itu dia. Kalau dia meyakini akidah seperti itu, tiap hari Pak, tiap detik bahkan itu. Keyakinan itu dicatat oleh malaikatnya. Siapa yang mencatat Pak? Yang amal buruk? Malaikat Raqib Atid ya. Oh ya, Raqib Atid itu sebelah mana Pak dia? Yang kanan Raqib, yang kiri Atid. Salah. Nanti di bab malaikat ya, masih lama. Yang benar Pak kata para ulama, yang kanan yang mencatat amal soleh itu namanya Raqib Atid, yang kiri yang mencatat amal buruk juga namanya Raqib Atid. Bukan kanan Raqib, bukan Atid kiri, bukan. Itu salah kaprah itu kata Imam Al-Bajuri. Iya, selama ini kan begitu kan kita ya, yang kanan Raqib, yang kiri Atid. Ayatnya kan nggak bilang begitu Pak. Gimana itu ayatnya? Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Enggak pakai wawu Pak, bukan raqibun wa atid, enggak bilang begitu Allah Pak. Raqibun atid, yang kanan namanya Raqib Atid. Jadi satu malaikat namanya dua kata, kayak saya ini Muhammad Ajib gitu. Nama saya ya Muhammad, nama saya ya Ajib, sama. Malaikat itu ya Raqib Atid, ya ini juga Raqib Atid gitu, namanya sama ya. Oke, dah. Jadi kembali lagi, apa Pak hukum mujassimah, musyabbihah? Berdosakah mereka? Berdosa.
Dihukumi fasik kah mereka? Fasik. Fasik itu berdosa maksudnya, ya, melakukan perbuatan dosa. Terus mereka sesat atau tidak? Tadlil sesat, ya. Tapi kalau urusan kafir, khilaf. Kita ambil pendapat tidak mengkafirkan siapapun, ya. Kita tidak mengkafirkan siapapun, ya. Yang penting hindari aja, ya. Hindari dan luruskan kalau ada yang salah itu kita luruskan mereka, ya. Baik. Sekarang kita bahas, ya, syubhat yang pertama, ya Pak, ya. Ya. Ini kayaknya hari ini satu syubhat saja, ya, atau dua syubhat ini. Ya, tergantung waktunya Pak, ya. Masih ada waktu kira-kira 20 menitan lah, ya. Bismillah. Yang pertama yaitu kata mereka Allah sendiri yang berfirman, yang berkata, yang berfirman, ya, di dalam surah Toha ayat 5 bahwa dia berada di atas aras. Padahal ayatnya bunyinya apa Pak? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Istawa itu dapat dari mana? Mereka terjemahan berada itu loh, dari mana itu? Salahnya mereka itu menterjemah istawa itu loh sebetulnya. Kalau ayatnya mah enggak salah Pak. Benar, kita imani Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Yang salah itu terjemahnya mereka itu loh. Diterjemahkan bersemayam atau berada itu kelirunya di situ. Maka kita jawab Pak syubhat ini, ya, kita jawab. Yang pertama jawaban dari Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Kurang salaf apalagi beliau ini Pak. Pernah bertemu dengan sahabat Anas bin Malik Pak beliau ini. Berarti beliau generasi apa? Tabi'in Pak ini. Imam Abu Hanifah ini pernah bertemu dengan beberapa sahabat beliau, meskipun tidak lama bertemunya. Ya, beliau tabi'in Pak. Generasi salaf beliau nih, Imam Abu Hanifah. Kata beliau apa? Nukirru bi annallaha ta'ala 'alal arsy istawa min ghairi an takuna lahu hajatun wastiqrarun alaih. Allahu akbar Pak. Ini kalimat ini hafalkan Pak. Kami, kata Imam Abu Hanifah, meyakini bahwa Allah itu istawa atas aras. Benar Pak, karena ayatnya bilangnya Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Tapi, kata beliau, namun bukan bermakna Allah butuh aras dan bukan bermakna bertempat berada di atas aras. Jadi yang salah itu yang menerjemah atau yang memahaminya istawa itu berada, itu salah Pak. Kalau sekedar mengatakan Allah istawa atas aras, boleh tidak? Boleh Pak, kita tidak menolak kalimat Allah istawa atas aras. Tapi maknanya itu bukan berada, itu loh. Kita buang itu kalimat berada itu. Kata Imam Abu Hanifah begitu Pak. Maknanya bukan berada di atas aras. Ya, jadi salahnya di mana Pak mereka itu? Ya tadi menterjemah seolah-olah istawa itu maknanya berada gitu loh. Bertempat di atas aras, bersemayam di atas aras. Padahal ulama salaf enggak begitu. Ulama salaf itu hanya mengatakan istawa atas aras, tapi maknanya bukan berada di atas aras, gitu ya. Oke. Nah, lanjutnya di situ Pak ada keterangan paling bawah itu. Adapun kelompok musyabbihah. Nah, ini sudah disebutkan Pak kalimat musyabbihah. Mujassimah. Tapi ini yang mengatakan bukan Imam Abu Hanifah. Ini pengarang kitab Syarhu Wasiyah yang bawah itu ya. Kalau Imam Abu Hanifah yang atas itu ya. Yang bawah ini perkataannya Imam Akmaluddin Al-Babarti, ulama madhab Hanafi, ulama besar madhab Hanafi yang ngerti akidahnya Imam Abu Hanifah. Ya, karena ulama Hanafi Pak paling ngerti akidah imamnya lah, ya gitu. Nah kata beliau, musyabbihah, mujassimah, karomiyah itulah yang berpendapat bahwa Allah itu berada di atas aras, menetap di atas aras. Jadi bukan ulama salaf Pak, bukan ulama salaf yang meyakini Allah berada di atas aras. Itu adalah kelompok musyabbihah dan mujassimah. Data kita kuat Pak. Tadi sebelumnya sudah kita bacakan itu data dari Imam As-Safari ini. Nah ini ada lagi dari Imam Akmaluddin Al-Babarti. Berarti ini ulama kita ini saling menguatkan Pak. Ya data-datanya nih. Ilmiah, kajian ilmiah kita ini. Alhamdulillah. Kemudian ada jawaban lagi Pak dari Imam Abu Hanifah, tapi di kitab yang lain. Ini Imam Abu Hanifah ini paling lengkap ini perkataannya ya. Maksudnya datanya ada di mana-mana Pak, dinukil oleh ulama kita. Kata Imam Abu Hanifah, Allah itu istawa atas aras. Boleh nggak tadi kita bilang begitu, istawa atas aras? Boleh, boleh. Tapi dengan tanpa kaifiyah, tanpa disifati dengan sifat makhluk.
tanpa bermakna butuh pada aras, dan tanpa bermakna bertempat di atas aras. Kemudian Pak, pengarang kitab ini, kitab Isyaratul Maram, yaitu Imam Kamaluddin Al-Basnawi mengatakan, wa hadza madhabus salaf. Apa artinya? Inilah madhabnya para ulama salaf. Cukup katakan istawa atas aras, tapi bukan bermakna berada di atas aras. Paham? Jadi sikap ulama itu begitu Pak, ulama salaf itu. Bagaimana? Yaitu menyerahkan ilmunya atau maknanya kepada Allah. Namanya tafwid al-makna. Pokoknya imani ayatnya, maknanya apa ya? Wallahu a'lam. Jangan diterjemah, jangan dimunculkan makna berada, bersemayam, itu hilangkan itu. Ulama salaf itu sikapnya berdiam diri, hanya mengatakan istawa atas aras. Iya benar, makanya di kitab-kitab begitu, istawa alal ars, istawa alal ars, tapi maknanya itu bukan berada, itu dibuang makna itu Pak. Ya, diserahkan makna istawa itu kepada Allah. Karena lafadz istawa itu maknanya ada berapa jamaah? Ada 15 Pak, kata Imam Ibnu Hajar itu. 15 makna, kenapa kok yang dipilih berada, bersemayam gitu loh. Dapat dari mana merojihkan kalimat berada atau bersemayam itu ya? Padahal ada 15 makna. Nah, karena ini maknanya banyak Pak, 15, para ulama itu tidak berani menentukan makna yang sebenarnya, takut salah. Sehingga kalau takut salah, wis lah, diam saja, serahkan maknanya kepada Allah. Begitu. Ini namanya tauhid makna atau disebut takwil ijmali. Paling bawah Pak, tolong dicek. Dan metode yang seperti ini dipilih oleh siapa? Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Berarti termasuk yang atas, Imam Abu Hanifah. 4 mazhab itu tidak mungkin akidahnya beda. Ulama salaf itu sama dalam usul akidah, pasti sama. Dalam usul akidah pasti sama Pak. Jadi kita punya bukti yang sangat kuat, alhamdulillah. Ulama salaf seperti Imam Syafi'i itu tidak meyakini Allah berada di atas aras. Yang mereka yakini apa? Allah istawa atas aras, tapi maknanya bukan berada di atas aras. Bisa bedain nggak? Ada 2 kalimat tuh. Allah istawa atas aras. Itu Imam Syafi'i bilang begitu, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Abu Hanifah. Allah istawa atas aras. Namun apa tadi? Maknanya bukan berada di atas aras. Maknanya apa? Wallahu a'lam, kata para ulama begitu. Lah kalau musyabbihah atau orang zaman sekarang yang akidahnya semisal mereka istawa itu kata mereka apa? Berada gitu loh. Ya bedanya di situ. Bedanya di situ. Masalah menterjemah atau mentafsirkan istawa itu dengan berada atau bersemayam. Ya. Jadi syubhat pertama Pak, Allah sendiri yang mengatakan bahwa Allah berada di atas aras, itu syubhat yang kita tolak. Karena Allah tidak bilang berada, ya. Allah tidak bilang berada. Allah bilangnya apa? Istawa. Allah bilangnya istawa. Dapat dari mana kamu kalimat berada itu? Ini Pak Ustadz, terjemahan. Oh, terjemahan. Terjemahan mana? Departemen Agama Pak Ustadz. Bersemayam. Bersemayam itu duduk Pak Ustadz. Oh. Dari mana akidah kok diambil dari terjemahan itu? Katanya harus ikut ulama salaf. Ini kita sudah hadirkan pendapat ulama salaf. Kenapa kok milih terjemahan? Terjemah itu tidak mewakili tafsir Pak. Ya, terjemah itu tidak mewakili tafsir. Kalau tafsir itu baca penjelasan ulama kita, para ulama salaf. Ya, jelas sampai sini jemaah? Kalau ada yang bilang Allah sendiri yang bilang di surat Toha ayat 5, Anda jawabnya gimana? Bukan Allah, itu kamu yang bilang berada itu ya. Allah bilangnya apa? Allah bilangnya istawa ya tapi kan istawa terjemahnya berada, ya itu kan kamu yang meyakini begitu. Ulama salaf nggak ada itu, berada itu dibuang tuh, bermakna bertempat itu dibuang ya, tanpa bermakna bertempat kata ulama salaf gitu. Jadi bisa menjawabnya Pak, nanti kalau ada yang melontarkan syubhat itu Anda bisa jawab ya. Insya Allah. Kalau lupa, ya tinggal ditonton lagi nih ya rekamannya ya. Karena jamaah saya Pak sering bertanya begitu, Pak Ustadz, saya ketemu teman saya itu, kata dia
Allah itu di atas aras, dalilnya surat Toha ayat 5. Kamu nggak beriman nih dengan surat ini ya? Itu gimana ya Pak Ustadz? Nggak bisa jawab dia Pak, larinya ke kita, larinya ke saya. Nah, yang repot saya harus jelasin lagi ya. Ya kan, ngaji lagi ya. Padahal sudah sering saya bahas di YouTube itu Pak, banyak sebetulnya di channel YouTube Rumah Fikih khususnya ya. Atau di sini nanti jamaah tinggal ditonton saja ya. Channelnya apa namanya? Jannatul Firdaus ya, Masjid Jannatul Firdaus ya. Baik, berikutnya. Nah, ini untuk mempertegas saja. Jadi kalau ada ulama salaf bilang Allah istawa atas aras, itu seperti ini memahaminya intinya Pak ya. Perkataan umat Islam bahwa Allah istawa atas aras, maknanya itu bukan bersentuhan dengan aras atau Allah bertempat di atas aras, bukan itu. Sesungguhnya Allah itu berbeda dengan seluruh makhluknya. Cukup kita katakan Allah istawa atas aras. Memang ada ayatnya, sebab ada ayatnya surat Toha tadi, Ar-Rahmanu 'alal arsistawa. Yang penting kita meniadakan kaifiyah. Kaifiyah itu tadi loh, bertempat, berada, duduk di sana, menetap di sana, itu yang namanya kaifiyah itu kita buang, ya, ditiadakan gitu. Jadi jangan salah paham Pak. Kalau panjenengan baca kitabnya Imam Syafi'i nanti ya, nanti ini Anda kan bisa bahasa Arab nih Pak. Pas Anda baca kata Imam Syafi'i, innallaha istawa alal ars. Ayo gimana cara memahaminya? Apakah Imam Syafi'i meyakini Allah berada di atas aras? Tidak. Cara memahami gimana? Imam Syafi'i hanya mengatakan istawa atas aras, tapi maknanya itu bukan berada di atas aras gitu. Maknanya diserahkan kepada Allah, tauhid makna gitu loh, diserahkan kepada Allah. Paham ya? Oke, wis mantep pokoknya Pak. Nah inilah, ini di foto saja nih. Jadi sikap ulama itu ketika mentafsirkan surat Toha seperti ini. Ya, paling gampang nanti kalau Anda berhadapan dengan orang-orang yang seperti tadi itu, bilang saja, ulama salaf itu seperti ini sikapnya. Ya, cukup imani Allah istawa atas aras, tapi maknanya bukan berada di atas aras, bukan bersemayam di atas aras. Apa maknanya? Wallahu a'lam. Ulama salaf itu berdiam diri memang. Namanya tauhid makna metodenya itu begitu. Dan metode ini yang tidak banyak diketahui oleh mereka, Pak. Mereka tahunya itu ya ulama salaf ya meyakini berada di atas aras gitu. Karena terjemah tadi loh Pak. Karena terjemah tadi ya. Baik. Ya. Kita punya bukti ya. Ini sudah sering saya tampilkan kalau kalimat ini ya, bahwa 4 mazhab itu justru mengkufurkan orang yang meyakini Allah berada di suatu arah ya. Naudzubillah ya. Meskipun kita tidak pakai fatwanya ya. Jangan mengkafirkan siapapun ya. Baik. Sudah? Syubhat nomor 1 sudah paham cara menjawabnya? Insya Allah. Tolong Pak diniatkan untuk membela akidah ulama salaf. Jangan untuk berbangga. Pokoknya nanti saya bisa berdebat dengan teman saya. Jangan Pak, jangan. Saya dulu sudah melewati masa-masa itu Pak. Ketika saya lulus S1 Pak, ya lulus S1, hobi saya memang debat dulu Pak. Debat di grup WA, di grup Facebook, ini pokoknya teman-teman saya itu saya debat semua. Tapi apa Pak? Ya, apa ya? Tidak ada hasilnya menurut saya itu. Yang sayanya ngotot, merekanya juga ngotot. Ya akhirnya apa? Terus begitu, malah semacam menimbulkan kebencian malah. Naudzubillah. Ya sudahlah. Tugas kita Pak, yang penting sampaikan ilmu ini. Urusan mereka nerima atau tidak itu wallahu alam. Serahkan kepada Allah. Iya, tugas kita itu belajar dengan akidah yang benar, sampaikan, sampai situ saja. Jangan membenci mereka, jangan didebat Pak. Habis Pak waktu Anda untuk berdebat, bener dah. Habis waktu Anda ya. Apalagi di grup WA nih biasanya nanti rame nih pasti di grup WA ya. Nggak usah. Diamkan saja, cukup sampaikan kebenaran, nerima apa enggak nerima, itu serahkan kepada Allah. Doakan saja ya. Oke. Sekarang yang kedua ini. Berarti hari ini 2 syubhat saja ya yang kita jawab ya. Nanti berarti ada pertemuan kedua, part kedua, bagian kedua, bagian ketiga dan seterusnya. Syubhat yang kedua adalah yaitu terkait hadis jariyah. Jariyah ini bahasa Arab Pak. Jariyah itu terjemahnya seorang budak perempuan. Hadisnya Sahih Muslim yang tadi saya sampaikan di awal. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada budak perempuan ini dengan kalimat
Ainallah. Ya, dalam Sahih Muslim itu kalimatnya Ainallah. Apa artinya? Di mana Allah. Tiba-tiba budak perempuan yang mohon maaf agamanya itu kurang, ya, pemahaman agamanya itu kurang. Dia bukan sahabat yang selevel Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, enggak Pak. Dia orang awam, seawam-awamnya gitu. Budak perempuan. Dia spontan jawabnya apa? Fis sama. Ketika Nabi bilang, "Aina Allah?" Di mana Allah? Dia jawabnya spontan apa? Fis sama. Di langit Nabi gitu. Fis sama. Nah, kata kelompok musyabbihah Pak, berarti Allah itu ya di langit gitu loh Pak. Paham maksud saya? Berarti Allah di langit. Ini hadisnya Sahih Muslim. Sebetulnya Pak, menjawabnya gampang itu. Ya. Pertama Pak, fis sama tadi artinya apa? Di langit. Jadi yang benar itu di langit apa di atas aras? Ayo. Kalau di langit Pak, langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aras itu di mana? Aras itu paling atas lagi. Bahkan antara langit ke-7 dengan aras itu nanti masih ada Al-Kursi, masih ada lautan air yang harus tembus 500 tahun perjalanan itu. Wis pokoknya ribuan tahun itu untuk sampai ke aras. Yang benar di langit apa di atas aras? Mereka bingung itu nanti Pak. Ditakwil Pak sama mereka. Fi itu artinya Allah katanya. Di itu maksudnya di atas aras, di atas langit. La ilaha illallah. Ujung-ujungnya pakai takwil juga, Pak. Katanya takwil haram gitu. Ya, enggak boleh. Itu secara bahasa sudah terbongkar itu, Pak, ya. Sudah terbungkam itu ya syubhat ini. Tapi kita nggak usah pakai jawaban yang itu. Pakai jawabannya ulama ahli hadis saja. Mohon maaf ini belum sempat saya terjemahkan. Ya. Ini adalah kitabnya Syekhul Islam An-Nawawi. Siapa Pak? Syekhul Islam Al-Imam An-Nawawi, pengarang kitab Riyadus Shalihin, ulama besar, pakar ilmu fikih, pakar ilmu hadis Pak, Imam Nawawi itu. Siapa yang meragukan keilmuan beliau Pak? Beliau adalah ulama dari mana? Dulu tinggalnya di Damaskus beliau, di Syria ya, Damaskus itu ya, di Syria dulu ya. Nah, namanya Imam An-Nawawi ya, ya, kitabnya banyak Pak, kitab hadis Riyadus Shalihin, Arba'in Nawawi itu dan sebagainya ya. Ini saya baca di kitab beliau namanya Syarhun Nawawi Alam Muslim. Judul aslinya itu Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnil Hajjaj. Jadi nama kitab Syarah Sahih Muslimnya itu aslinya Al-Minhaj namanya. Apa? Al-Minhaj. Ada 9 jilid Pak kalau nggak salah. Ya, cari aja kitabnya. Imam Nawawi bilang begini. Panjang dia kalau mau dibaca semua ya Pak ya. Tapi Anda percaya ya dengan terjemahan saya insya Allah ya. Pokoknya ini difoto saja buat bukti. Jadi kesimpulannya begini Pak. Langsung saya ini ya lanjut ya. Kesimpulannya begini kata Imam Nawawi. Jadi ada 2 jawaban kata Imam Nawawi. Pertama, hadis jariyah itu Pak, kata Imam Nawawi ini loh ya. Bukan Imam Ajib ya. Saya bukan imam ya. Saya Ustadz Ajib bukan ulama ya. Saya hanya menukil perkataan Imam An-Nawawi. Imani saja lafadznya bahwa Allah Subhanahu wa taala fis sama. Boleh Pak kita bilang Allah fis sama. Allah tadi apa? Istawa atas aras. Boleh enggak? Allah itu wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Banyak kan ayatnya? Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Boleh. Sekedar ikut ayat, sekedar ikut hadis boleh. Allah istawa atas aras, Allah fis sama, Allah wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Apalagi Allah wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil harid. Sekedar membaca lafadz hadis, lafadz ayat tidak masalah. Sing penting itu pemahamannya. Paham? Ini sikap pertama. Jadi imani saja lafadznya, namun kata Imam Nawawi disertai dengan meniadakan makna zahir. Fis sama itu kalau diterjemahkan makna zahirnya apa? Di langit. Itu namanya makna zahir. Kata Imam Nawawi cukup bilang fis sama, tapi makna zahirnya dibuang sejauh-jauhnya Pak. Kalimat berada di langit itu kita buang. Itulah sikap pertama, bahkan ini mayoritas ulama salaf. Ya sama kayak tadi loh. Istawa tadi kita katakan istawa boleh nggak? Allah istawa atas aras? Boleh. Tapi makna zahirnya apa tadi? Berada, bersemayam itu dibuang. Di awal tadi loh kita bilang. Maknanya bukan berada, bukan di atas aras, bukan.
Lalu maknanya apa? Wallahu alam. Sama, ini juga begitu. Katakan saja fis sama, kata ulama salaf. Fis sama. Makna zahirnya hilangkan itu, yang berada di langit tadi itu hilangkan. Apa jadi maknanya? Wallahu alam. Sudah diam saja. Karena Allah itu maha berbeda dengan segala sesuatu yang ada. Ini sikap pertama, ini mayoritas ulama salaf. Tapi kalau Anda tidak mampu memahami nomor satu ini, pakai yang sikap nomor dua. Apa itu? Takwil, Pak. Jadi lafadz fis sama, kata Imam Nawawi, itu maksudnya Pak, sebuah penegasan bahwa kalau orang berdoa kepada Allah itu kan cara ngangkat tangannya kemana? Ke atas langit kan, begini. Jadi si budak itu Pak, dia itu dites sama Nabi. Kira-kira nanti pas ditanya dia jawab berhala yang disembah orang kafir Quraisy, atau menjawabnya yang kalau dia berdoa ngangkat tangan, yaitu ke arah langit. Ternyata budak perempuan itu tidak menunjuk berhala, Pak. Karena Nabi itu pengen ngetes keimanan dia sebetulnya. Ya, ternyata budaknya tidak bilang Tuhanku berhala itu loh, bukan. Ternyata dia bilang fis sama. Maksudnya apa? Fis sama itu maksudnya dialah Allah yang kalau saya berdoa itu saya ngangkat tangannya ke langit gitu loh, Pak. Ini Imam Nawawi Pak yang bilang begitu. Ya, bukan saya, ya. Jadi maksudnya itu untuk penegasan bahwa Allah itu kalau kita berdoa ya memang angkat tangan. Ini kiblat doa namanya, bukan menunjukkan Allah di langit. Sama kayak begini Pak, Anda itu sholat ngadep mana Pak? Kiblat, ya. Kiblat itu kan Ka'bah itu Pak. Orang yang di Mekah, yang di sekitaran Masjidil Haram, ngadepnya kemana? Langsung ke Ka'bahnya kan? Pertanyaan saya, apakah Allah itu di Ka'bah situ Pak? Allahnya di Ka'bah terus kita sembah gitu ya. Terus orang kalau tawaf itu berarti sedang mengelilingi Allah, apa begitu? Enggak, itu adalah arah kiblat. Arah kiblat sholat. Allah menghendaki kita kalau sholat ngadepnya ke situ, tapi tidak menunjukkan Allah di situ. Sama Pak, Allah menghendaki kita kalau berdoa itu ngangkat tangannya ke atas, tidak menunjukkan Allah di langit. Ini hanya sekedar kiblat doa. Kalau tadi kiblat sholat gitu loh. Mudah-mudahan bisa dipahami ini, ya. Jadi seperti itu maksudnya, bukan menunjukkan tempat Allah di langit atau di Ka'bah, bukan. Itu arah kiblat doa, ya. Kalau yang Ka'bah itu arah kiblat sholat. Allah menghendaki seperti itu, ya. Paham ya? Nah, ini jawaban dari ahli hadis Al-Imam An-Nawawi. Tambahkan Pak, Syekhul Islam Pak, beliau itu gelarnya. Cuma kita nggak terbiasa nih. Dari dulu bilangnya Imam Nawawi, padahal Syekhul Islam, levelnya tinggi Pak beliau ya, Masya Allah. Jadi jelas ya, hadis jariah itu tidak menunjukkan Allah di langit ya. Nah, saya lanjutkan Pak. Ini lewat dikit nggak apa-apa ya, suruknya sudah masuk tapi lewat 5 menit. Jamaah, hadis tadi yang saya sampaikan itu hadis sahih Muslim Pak, nomor 1 Pak. Di hadisnya itu pertanyaan Nabi di mana Allah, terus jawaban si budak itu apa? Di langit. Tapi ini bukan satu-satunya riwayat Pak. Kata para ulama, ini hadis riwayatnya banyak, redaksinya beda-beda. Makanya sahih sanadnya, tapi matannya itu ittirab. Apa itu? Ittirab itu matannya kacau. Ya. Sanadnya sahih Pak. Ingat, memahami hadis itu tidak hanya pakai sanad saja, matannya juga harus sahih Pak. Nah, ini yang ngaji ulumul hadis ini pasti paham ya. Jadi setelah kita teliti Pak, di hadis yang lain nomor 2, ini hadis riwayat Imam Malik, namanya Kitab Al-Muwatta. Kalimatnya sama seperti Sahih Muslim. Di mana Allah? Nabi bertanya di mana Allah? Budaknya jawabnya apa? Di langit. Itu juga hadisnya sahih. Di riwayat Imam Ahmad Pak, nomor 3. Riwayat Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud, kalimatnya sama, di mana Allah, tapi bukan fis sama. Budaknya itu jawabnya pakai isyarat. Berarti dia ini, mohon maaf, mungkin bisu waktu itu. Bisu. Jadi ini hadisnya itu matanya kacau Pak. Ada hadis bilangnya dia bisa ngomong fis sama, tapi di hadis yang sahih juga ini dia hanya memberi isyarat. Itu di langit. Ya, itu riwayat ketiga. Riwayat keempat Pak, riwayat Imam Ahmad juga dan juga Imam An-Nasai. Nabi nanyanya bukan di mana Allah. Apa? Man Rob buka. Siapa Tuhanmu? Dijawab oleh jariyah itu Allah.
Nah, ini mau yang mana Pak yang kita menangkan hadisnya? Sama-sama sahih ini Pak. Ya, ada Nabi kalimat ainallah, ada juga Nabi nanyanya man rabbuka. Nabi bukan bertanya ainallah ya. Terus nomor 5 Pak, riwayat Imam Malik Pak dalam kitab Al-Muwatta, dan ini hadisnya sahih juga Pak. Ternyata Nabi nanya ke budak itu bukan ainallah, bukan man rabbuka, tapi atashhadina alla ilaha illallah. Kamu bersaksi enggak wahai budak perempuan bahwa Allah itu adalah Tuhan, atau tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah? Bersaksi enggak kamu? Dia jawab, "Na'am, iya Nabi, saya bersaksi." Nah, berarti dia beriman. Kira-kira Pak, secara akidah riwayat mana Pak yang lebih mendekati kebenaran? Kalau ngetes keimanan itu apakah dengan kalimat di mana Allah atau dengan atashhadina alla ilaha illallah? Orang kalau mau masuk Islam itu apa? Kita bilang di mana Allah dulu? Atau kita suruh baca syahadat? Syahadat Pak, syahadat. Jadi secara matan nih Pak, lebih kuat hadis ini sebetulnya. Tidak mungkin Nabi ngetes keimanan dengan pertanyaan ainallah. Ya, pasti nanyanya, kamu bersaksi enggak bahwa tidak ada Tuhan selain Allah? Nah, ini hadisnya sahih Pak, ini riwayat Imam Malik ini ya. Nomor 6, hadis riwayat Imam Abdul Razak, kalimatnya sama, atashhadina alla ilallah, dia jawabnya iya. Nomor 7 juga sama, riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah dan Imam At-Tabrani, apakah kamu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah? Jawabannya iya. Nah, jadi jamaah, saya ingin menegaskan, riwayat hadis jariyah ini kalau secara sanad sahih, tapi secara matan itu apa ya? Konten, isinya, hadisnya itu ittirab. Kacau ya, isi hadisnya kacau. Satu hadis bilang di mana Allah, satu hadis dibilang man rabbuka, satu hadis bilang atashhadina alla ilaha illallah, dan seterusnya. Makanya ulama tidak berani 100% pakai hadis sahih Muslim Pak. Dalam masalah akidah kita harus pakai hadis mutawatir. Tidak cukup hanya sahih saja, harus yang mutawatir ya. Kalau ini ittirab ya. Tapi sekali lagi, kalau nanti ada yang bertanya hadis sahih Muslim yang awal tadi, cukup dijawab pakai yang ini ya, jawaban yang ini ya, Imam An-Nawawi, 2 jawaban ini ya. Kalau ini ya, ini buat tambahan saja bahwa itu bukan satu-satunya riwayat ya. Nah, terus Pak, jawaban yang berikutnya ya. Kalau ada yang pakai hadis jariyah, jawab saja. Lah Nabi bilangnya di hadis sahih Muslim Allah itu tidak bertempat Pak. Kenapa kamu ikut budak perempuan yang agamanya minim, tapi kamu nggak ikut Nabi? Nabi sendiri yang mengatakan Allah itu falaisa fawqaka syai' falaisa dunaka syai'. Ya Allah, di atasmu nggak ada apa-apa, di bawahmu tidak ada apa-apa. Ini yang bilang siapa Pak? Apakah budak jariyah? Bukan Pak, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi hadis ini nggak diviralkan. Kenapa yang viral kok hadis budak perempuan doang? Seolah-olah budak perempuan itulah yang mewakili akidah Rasulullah. Padahal Rasulullah nggak bilang begitu. Akidah Rasulullah ini Pak, Allah Maha Suci dari tempat. Di atas Allah tidak ada apa-apa, di bawah Allah tidak ada apa-apa. Nah, kalau Allah di atas aras, berarti ya di bawahnya Allah ada aras kan? Begitu. Nabi kan nggak meyakini seperti itu ya. Ini Sahih Muslim Pak. Satu lagi Pak, ini hadis Bukhari Pak. Nabi meyakini Allah ada tanpa tempat, tanpa arah. Karena waktu itu tempat dan arah belum diciptakan. Berarti Allah itu ada tanpa tempat, tanpa arah. Gampang memahami kalimat Allah ada tanpa tempat, tanpa arah itu gampang. Karena segala sesuatu ini dulunya tidak ada. Itu ciptaan Allah semua, termasuk aras. Dan Allah itu sekarang tidak berubah. Allah yang sekarang sama seperti Allah yang dulu. Allah itu wayabqa, tetap wayabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Jadi data kita kuat Pak ya. Hadis Nabi Sahih Muslim, Sahih Bukhari Pak ini ya. Kenapa Pak ya hadis ini kok nggak viral ya? Malah yang viral hadis jariyah itu loh. Ya, itu Pak, itu namanya syubhat. Syubhat itu dilontarkan untuk mengaburkan kebenaran, memang begitu. Syubhat itu namanya ya. Maka Anda jangan diam kalau ada syubhat ya. Tapi jangan debat ya. Jangan debat sama mereka. Cukup sampaikan saja. Ini difoto Pak, jadikan apa? Status WA, difoto jadikan status Facebook ya. Diniati dakwah Pak. Kalau ada yang komentar, diamkan saja. Biar dia mikir sendiri nanti Pak. Iya, jangan diladani kalau debat ya. Enggak selesai-selesai itu. Bahkan satu lagi. Nabi pernah bilang Pak, kalau sholat jamaah, kalau sholat jangan ngeludah ke depan. Karena zaman Nabi itu kan nggak pakai karpet Pak ya, pakai apa? Pasir ya. Sahabat itu suka ngeludah Pak kalau lagi sholat, gitu, ya.
Ada iya sudah biasa itu Pak, sudah biasa para sahabat itu ngeludahnya ke pasir kan, karena nggak pakai karpet ya. Sama Nabi dilarang kalau memang nggak tahan, nggak bisa menahan ludah, ngeludahnya tapi jangan ke depan. Kalau bisa ke kanan atau ke kiri, di bawah kaki. Kenapa Nabi? Kalau di depan, Allah itu ada di depanmu. Tuh Pak, hadisnya Sahih loh Pak. Hadis Bukhari itu Pak. Sesungguhnya Allah itu bainahu wa baina kiblah. Allah itu ada di depanmu antara engkau dengan kiblat. Ayo, katanya tadi di langit. Ayo, kamu ikut Buddha apa ikut Nabi? Nah, jadi yang salah itu bukan hadisnya sebetulnya. Yang salah itu ini kita Pak. Kenapa pakai hadis jariah saja? Kenapa menterjemah? Kacau jadinya kalau diterjemah gitu loh ya. Nah ini sebagai bantahan ini. Terakhir Pak, ini sekakmat ini sebetulnya. Karena ini ulama mereka di zaman sekarang. Ya, siapa yang nggak kenal Syekh Albani Pak? Saya baru tahu Pak, ternyata ulama mereka mengakui seluruh umat Islam, ulamanya loh Pak, beliau mengatakan bahwa Allah itu maha suci dari tempat dan arah. Ini Syekh Albani Pak yang bilang di dalam kitab beliau sendiri namanya Durus li Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Memang setelah saya teliti Pak, antara Syekh Albani, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, yang masih agak mending akidahnya itu Syekh Albani. Bener ya? Kalau Syekh Utsaimin atau Syekh bin Baz, agak inilah, pokoknya bermasalah akidahnya ya. Tapi kalau Syekh Albani masih mending Pak, bener. Masih mending Syekh Albani itu ya. Ya. Ini Pak, sampaikan kepada mereka bahwa Syekh Albani sendiri yang mengakui seluruh umat Islam ya. Beliau jawabnya apa itu? Bittifaqi jami'i ulama'il Islam. Apa terjemahnya? Berdasarkan kesepakatan seluruh ulama Islam. Artinya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan ulama ahli hadis yang lainnya sepakat Allah itu maha suci dari tempat dan arah. Allah tidak berada di tempat langit, apa di bumi, apa di atas aras. Dah lengkap ini datanya. Dah cukup ya, baru 2 syubhat ya Pak ya. Semoga Allah ridhoi, semoga Allah jadikan hati kita ini dalam akidah ulama salaf yang sebenarnya. Kita tetap meyakini akidah ulama salaf ahlus sunnah wal jamaah, mensucikan Allah dari menyerupai makhluk, mensucikan Allah dari tempat dan arah. Wallahu alam bissawab. Cukup ya, sudah kelamaan nih. Nanti tanya jawabnya pertemuan berikutnya saja ya Pak ya. Oke, terima kasih. Mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Alhamdulillah kawan-kawan, itulah tadi beberapa pelajaran penting dari Ustadz Muhammad Ajib tentang ilmu ketauhidan. Semoga apa yang kita dengar bisa bermanfaat bagi diri kita, keluarga kita, dan umat seluruh alam. Terima kasih sudah menonton video ini. Silahkan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.